Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Ibadallah, jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat Allah taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah taala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Raya Rahmatan lil Alamin. Setelah kita menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, insyaallah kita akan lanjutkan dengan kegiatan majlis kita membahas kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah satu nikmat yang teramat besar ketika Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita di waktu subuh, menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan majelis ini. InsyaAllah apa yang kita lakukan di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita dan menjadikan majelis ini menjadi majelis yang barakah, menjadi tambahan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya apa jemaah sekalian? Menunjukkan bahwasanya di pagi hari adalah waktunya Allah Subhanahu wa taala membagikan keberkahan bagi hamba-hambanya. Maka sangat rugi dan rugi ketika ada seorang yang dia di pagi hari di waktu subuh dia tidak bangun subuh, dia kesiangan, bahkan teramat rugi kalau kemudian apa? Kemudian dia meninggalkan salat subuh. Ya. Tidak berjamaah, bahkan tidak menjalankan salat subuh. Ya. Walhamdulillah, nikmat yang sangat besar di pagi hari ini Allah Ta'ala bangunkan kita. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk menjalankan ibadah kita, ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan majelis ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya salat subuh itu adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, ya. Maka ketika kita menjalankan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan ya Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang-orang munafik. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, laisa salatun asqala 'alal munafiqin illa salat al-fajr wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik kecuali apa? Salat subuh dan salat isya. Ya. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau saja orang-orang munafik itu tahu betapa besar pahala yang ada di dalam kedua salat tersebut, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la atauhuma walau habwa, niscaya orang-orang munafik itu akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dengan cara merangkak, ya. Nah, disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya keutamaan salat subuh secara berjamaah, keutamaan salat subuh secara berjamaah itu pahalanya seperti orang yang salat semalam suntuk. Dan salat isya berjamaah pahalanya seperti orang salat setengah malam, ya. Maka pahala yang sangat besar, karunia yang sangat besar.
Bahkan orang yang menyempatkan salat 2 rakaat sebelum subuh, ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala senantiasa memudahkan kita, ya, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menjalankan ibadah salat secara berjamaah. Ibadallah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu adalah satu majlis, ya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman dari taman surga, ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam As-Sahihah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dilaporkan dari sahabat Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati satu taman dari taman surga, maka, ya, mampirlah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, qalu wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hilaqul dzikr, yaitu halaqah-halaqah ilmu, ya. Maka mudah-mudahan yang kita lakukan bagi hari ini adalah bagian daripada halaqah ilmu yang merupakan salah satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah salat subuh yang berbahagia, Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang keutamaan daripada menuntut ilmu, bahwasanya menuntut ilmu itu akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Insyaallah halaqah kita, majelis kita ini adalah, ya, menjadi jalan untuk kemudian kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga jamaah sekalian, dengan kita bermajelis ilmu seperti ini, maka kita akan mendapatkan 4 keutamaan. Mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan daripada malaikat-malaikat Allah mendoakan kita, dan Allah akan sebut-sebut kita di hadapan para malaikatnya. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis yang sahih, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum yang berkumpul di dalam satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang mereka itu membaca kitabullah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, ya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin hati kita tenang, maka datangilah majelis ilmu, ya. Wa khasyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan para makhluknya. Nah, itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan daripada menuntut ilmu ini, ya. Di antaranya juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, innal ilma, ya, sesungguhnya ilmu itu yahrisu sahibah, akan menjaga pemiliknya, wa sahibul mal yahrisu malah, dan pemilik harta dia menjaga hartanya, ya. Sehingga dengan ilmu itu kita akan terjaga, ya, akan dijaga dari berbagai macam penyimpangan, ya, akan dijaga dari berbagai macam kesesatan. Insyaallah dengan ilmu ini kita akan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri. Kemarin kita mendapatkan amanah dari DKM untuk bisa mengisi kajian di sini dan untuk bisa memperkenalkan diri. Nama saya adalah Hafidh Mubarak, tinggal di Sepatan, ya. Perjalanan ke sini kurang lebih sekitar 30-40 menit lah ya. Dapat amanah untuk menjadi DKM imam di Masjid At-Taqwa GSO Garuda Sentra Operasi, dan mohon doanya jemaah sekalian, saat ini masih belajar menyelesaikan di Fakultas Syariah Hufadzus Sunnah bekerjasama dengan Lipia Jakarta, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk mempelajari ilmu-ilmu syariah dan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian jemaah sekalian, saya juga diminta untuk menjelaskan tentang penulis daripada kitab ini, yaitu kitab Subulus Salam, ya. Kitab Subulus Salam ini ditulis oleh yaitu Al-Imam As-San'ani, ya. Al-Imam As-San'ani itu dikenal dengan nama Muhammad bin Ismail, ya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Salah, ya. Al-Amir Al-Kahlani, karena beliau, ya, berasal dari daerah, ya. Dan beliau itu lahir pada tahun 1059 Hijriah, ya. Tahun 1059 Hijriah beliau lahir di satu daerah namanya Kahlan, makanya beliau disebut Al-Kahlani. Dan beliau juga disebut dengan As-San'ani karena memang beliau kemudian menjadi ulama di kota San'a, yaitu di sebuah ibu kota di negara Yaman. Dan beliau rahimahullah menimba ilmu dari para ulama yang ada di San'a. San'a ini di Yaman. Kemudian beliau juga melakukan rihlah, melakukan perjalanan menuntut ilmu ke negeri Mekah dan juga ke negeri Madinah, ya. Dan beliau rahimahullah adalah merupakan seorang ulama yang menguasai banyak sekali disiplin ilmu, ya. Ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan berbagai macam disiplin ilmu. Karena kecerdasan yang beliau miliki, kemudian Al-Imam As-San'ani ini mampu mengalahkan teman-teman yang seusianya. Dan beliau rahimahullah adalah orang yang sangat wara', orang yang sangat berhati-hati, dan beliau orang yang menjunjung tinggi dalil, ya. Manakala beliau sampai kepada satu dalil, maka beliau berhenti di situ, ya. Ketika sampai kepadanya Al-Quran, Sunnah, maka beliau berhenti di situ dan beliau tidak taklid kepada pendapat para imam, ya. Dan beliau tidak memperdulikan pendapat-pendapat yang memang tidak ada dasar dalilnya, ya. Inilah Al-Imam As-San'ani. Dan beliau rahimahullahu ta'ala ketika di masa Khalifah Al-Mansur mendapatkan amanah untuk menjadi khatib di Masjid Jami' di San'a, sehingga beliau aktivitas dakwahnya adalah di kota San'a, maka beliau disebut dengan As-San'ani. Dan beliau rahimahullah orang yang sangat bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Beliau sampaikan ilmu kepada umat, beliau mengajar, beliau memberikan fatwa, beliau juga menulis karya tulis beliau, di antaranya adalah kitab ini, kitab Subulus Salam, dan masih beberapa banyak kitab-kitab yang lain beliau tulis. Selain kitab Subulus Salam, beliau juga menulis kitab yaitu Minhatul Ghaffar. Kemudian beliau juga menulis kitab Syarhut Tanfih fi Ulumil Hadis, dan masih banyak karya-karya yang beliau tulis yang menjadi, ya, cahaya rujukan bagi umat ini. Dan beliau adalah orang yang diberikan umur panjang. Usia beliau 123 tahun, ya, Masya Allah.
Sangat jarang orang yang usianya lebih dari 100 tahun. Usia beliau 123 tahun, meninggal pada tahun 1182 Hijriah. Ya. Rahimahullahu rahmatan wasi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang luas untuk beliau rahimahullahu taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah taala, kita akan langsung masuk kepada Kitabut Taharah. Ya, pembahasan pertama dalam kitab Subulus Salam, Al-Muwassilatu ila Bulughil Maram, adalah Kitabut Taharah. Jadi kitab Subulus Salam ini merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram yang membahas tentang perkara-perkara fikih dimulai dari bab taharah. Mana? Ini ya. Yang pertama, jamaah sekalian, Kitabut Taharah, ini ada dua kata di sini, kitab dan at-taharah. At-taharah sendiri adalah asalnya adalah dua masdar, ya. At-taharah yaitu dari kata tahura, tathiran wa taharah. Ya, jadi masdarnya adalah tathiran dan taharah. Wa ju'ila isman li masaila min masailil fiqhi tashtamilu ala masaila khassah, ya. Dan kedua masdar ini untuk digunakan untuk penamaan permasalahan-permasalahan fikih yang mencakup permasalahan-permasalahan khusus. Wa bada'a bit taharah ittiba'an li sunnatil musannifin fi dzalik. Dan beliau mengawali pembahasan dengan bab taharah untuk mengikuti, ya, sunnahnya para penulis dalam permasalahan fikih, ya. Wa taqdiman lil umurid diniyah ala ghairiha, dan yaitu untuk mendahulukan perkara-perkara agama daripada yang lainnya, wahtimaman bi ahammiha wa hiyas shalah, dan memberikan perhatian dari perkara yang paling pentingnya yaitu perkara salat. Walamma kanat at-taharah syaratan min syurutiha bada'a biha, dan taharah ini adalah satu syarat dari syarat sahnya salat, maka kemudian beliau Al-Imam As-San'ani mengawali pembahasan ini, ya, dengan pembahasan taharah. Kemudian jamaah sekalian, hakikat daripada taharah ini disebutkan oleh beliau, wa haqiqatuha isti'malul mutahhirin, ya, yaitu taharah ini adalah yang digunakan oleh orang-orang yang bersuci, ya, yang digunakan oleh orang-orang yang bersuci. Jadi kalau orang bersuci, yaitu disebut dengan taharah. Ai alma wat turab, maksudnya adalah menggunakan air dan debu. Jadi bersuci itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan apa? Debu, ya. Kalau menggunakan air, ya, untuk mencuci, membasuh, ya, berwudu, mandi, itu pakai air. Adapun debu ini biasanya digunakan untuk tayammum, ya. Au ahaduhuma 'ala as-sihatil masyru'ah fi izalatin najas wal hadas, atau salah satu di antara keduanya, bisa air saja atau debu saja, ya, dalam sifat yang disyariatkan dalam menghilangkan najis, ya, dan juga menghilangkan hadas. Li'anna al-faqiha innama yabhasu an ahwali af'alil mukallafin minal wujubi ghairih. Karena orang yang faqih, ya, membahas, ya, ulama yang faqih membahas yaitu keadaan perbuatan orang-orang yang sudah mendapatkan beban syariat, baik itu perkara-perkara yang wajib ataupun yang lainnya. Jadi itu jamaah sekalian, kesimpulan daripada taharah adalah apa? Ya, yang digunakan oleh orang-orang yang bersuci bisa menggunakan air ataupun debu, ya, dalam rangka untuk menghilangkan najis dan hadas. Summa lamma kana al-ma' huwa al-ma'muru bit-tatahhuri bihi as-salatan qaddamahu, ay qaddama al-kalama ala ahkamih. Kemudian jamaah sekalian, setelah air itu adalah yang dengan air itu diperintahkan kita untuk bersuci dengannya, ya,
qaddamal kalam ala ahkamih, maksudnya adalah mendahulukan ya pembicaraan tentang hukum-hukumnya. Maka beliau, penulis daripada kitab Subulus Salam ini, mengatakan babul miyah, ya, membahas tentang bab air. Wal bab lughatan, dan bab ini secara bahasa adalah ma yudkhalu wa yukhraju minhu. Ya, bab ini adalah apa-apa yang dimasukkan dan dikeluarkan darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 23, udkhulu alaihimul bab. Masuklah kalian ya kepada mereka melalui pintunya. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189, dan datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, ya. Jadi pintu ini adalah tempat masuk, tempat keluar, ya. Wa huwa huna majaz syabbaha dukhul fil khawdi fi masail makhsusah bidukhul fil amakin al mahsusah. Yaitu adalah satu kiasan, ya, seolah-olah masuk dalam permasalahan-permasalahan khusus dengan masuk di tempat-tempat yang jelas. Summa asbatalaha albab. Kemudian beliau menetapkan ya bab, ya. Jadi babul miyah maksudnya adalah pembahasan tentang air. Al-miyah itu air, ya. Wal miyah dan al-miyah. Al-miyah, kata al-miyah ini adalah jam'u ma'in, adalah jamak dari ma', yaitu air. Jamak ini adalah isim yang menunjukkan banyak, ya. Jadi di sini beliau menggunakan jamak, ya. Wa asluhu mawaha, asalnya adalah mawaha. Di situ ada ha, ya, mawaha. Walidha dhaharatil ha fi jam'ihi, karena itu ha tampak pada jamaknya. Asalnya adalah mawaha, mawaha itu adalah ma, air. Jamaknya adalah al-miyah, ya. Kenapa ma jamaknya miyah? Ada huruf ha di situ karena memang mufradnya adalah mawaha, asalnya mawaha menjadi ma, ya. Wa huwa jinsun yaqa'u 'alal qalil wal katsir illa annahu jumi'a li ikhtilafi anwa'ih bi'tibari hukmi syar', ya. Yaitu jenis air yang terdiri dari air yang sedikit maupun air yang banyak, ya, kecuali dikumpulkan karena ada perbedaan jenis-jenis air, ya, bi'tibari hukmi syar'i, sesuai atau menurut hukum syariat. Fa inna fihi ma yunha anhu wa fihi ma yukrah, karena di dalam air itu ada yang memang dilarang penggunaannya, ada yang dimakruhkan, ya. Wa bi'tibaril khilafi aidan fi ba'dil miyah kama'il bahr, dan ya ada juga perbedaan dalam sebagian air tentang hukum air seperti air laut, ya. Jadi masalah air laut ini juga ada ulama yang mengatakan oh itu tidak masalah buat wudu, buat bersuci. Ada yang mengatakan tidak bisa buat bersuci, ya. Fa innahu naqala asy-syarihu al-khilafa fi tadhhiri bihi an ibni Umar wa ibni Amr. Jadi beliau menukil atau pensyarah daripada kitab ini yaitu Syekh As-San'ani rahimahullah menukil, ya, perbedaan dalam bersuci dengan air laut. Ini dilaporkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Amr, ya. Wa fil nihayah, dan dalam kitab nihayah, anna fi kauni ma'il bahr mutahhiran khilafan li ba'di ahli sadr al-awwal, ya. Dan dalam kitab An-Nihayah di sana disebutkan bahwasanya air laut itu bisa mensucikan. Air laut bisa mensucikan. Ini berbeda dengan sebagian, ya, pendapat generasi yang pertama, ya, karena ada yang mengatakan air laut tidak bisa buat bersuci, ya. Wa ka'annahu liqidamil khilafihi bada al-musannifu bihadisi yufidu tuhuriyatahu wa huwa hujjatul jamahir, ya. Dan seolah tidak ada perbedaan dalam
pendapat tentang hukum daripada air laut ini, maka penulis daripada kitab ini memulai dengan menyebutkan hadis yang memberikan faidah tentang sucinya air laut, ya. Wa huwa hujjatul jamahir, dan ini menjadi alasan bagi jumhur para ulama bahwasanya air laut hukumnya adalah suci dan mensucikan. Jadi air laut itu ya suci, bisa buat berwudu seperti itu, ya. Faqala, maka beliau rahimahullah mengatakan, al hadisul awal, hadis yang pertama adalah hadis yang dilaporkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Masih ada enggak? Saya enggak begitu kelihatan dari sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dilaporkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tentang apa? Tentang laut, ya, tentang air laut. Beliau bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah suci airnya, laut itu suci airnya dan halal bangkainya, ya. Jadi bangkai dari laut itu halal. Akhrajahul arba'ah, ini hadis ini dikeluarkan oleh, ya, imam yang 4, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, wa lafdhu lahu wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan lafadznya ini adalah lafadz dari Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi dan juga Imam At-Tirmidzi, wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan juga oleh yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita bahas sedikit jamaah sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dilaporkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ ada kata an dan Abi Hurairah. An ini adalah huruf jar, Abi Hurairah adalah majrurnya. Faka'annahu qal, seolah-olah beliau berkata, babul miyah arwi fihi au adhkuru. Bab air, saya yang meriwayatkan atau saya yang menyebutkan, au nahwi dzalik hadisan, atau yang semisal dengan itu, ya, tentang penyebutan hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Wa huwal awwalu min ahadisil bab. Hadis ini adalah hadis yang pertama, ya, dalam bab ini, ya. Wa Abu Hurairah, ya, karena hadis ini kan dilaporkan dari siapa tadi? Abu Hurairah, ya. Ada yang kenal jemaah sekalian siapa Abu Hurairah nama aslinya? Wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini, ya, beliau adalah as-sahabi al-jalil, seorang sahabat yang mulia, al-hafidhu al-muksir, seorang penghafal yang banyak, ya. Artinya beliau hafalannya sangat banyak, hafalan hadisnya. Waqtulifa fismihi wasmi abih ala nahwi min salasin qaulan. Akan tetapi diperselisihkan tentang nama aslinya dan juga nama ayahnya sampai ada 30 pendapat, ya. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata al-Imam Ibnu Abdul Bar, alladzi taskunu an-nafsu ilaihi minal aqwal annahu Abdurrahman ibn Sakhr. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar bahwa, ya, nama beliau aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, ya. Wa bihi qala Muhammad bin Ishaq wal Hakim Abu Ahmad. Dan ini juga dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq dan juga Hakim Abu Ahmad, ya. Jadi yang dikenal dengan Abu Hurairah nama aslinya adalah siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Wa dzukira li Abi Hurairah fi musnadi Baqi ibn Makhlad, ya, 5000 hadisin wa 374 hadisan. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah ini di dalam kitab Musnad, ya, Baqi bin Makhlad ini ada 5000 hadis, 5374 hadis, ya. Bahwasanya Abu Hurairah itu memiliki hafalan 5374
274 hadis. Wa huwa aktsarus sahabah hadisan. Beliau adalah sahabat yang paling banyak hadisnya, paling banyak meriwayatkan hadis. Falaisa li ahadin minas sahabah hadza al-qadru wa la ma yuqaribuh. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang memiliki kemampuan seperti ini atau mendekatinya, ya. Ini karena Abu Hurairah ini adalah orang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memiliki hafalan yang kuat, ya, hafalan hadisnya, sehingga beliau menjadi orang yang sahabat yang paling banyak membawa hadis. Qultu, saya katakan, wa kadza fi syarah, ya. Walladzi ra'aituhu fil isti'ab li Ibnu Abdul Bar bilafdhin illa an Abdullah aw Abdurrahman huwa alladzi yaskunu ilaihi al-qalb fi ismihi fil Islam, ya. Jadi beliau, ya, Abdurrahman bin Sakhar atau dikenal dengan Abu Hurairah, ya. Mata fil Madinah sanata 59. Beliau Abu Hurairah ini meninggal di kota Madinah pada tahun 59, yaitu pada tahun 59, ya. Abu Hurairah ini meninggal pada tahun 59 Hijriah. Wa huwa ibnu 78 sana wa dufina bil Baqi', ya. Dan beliau dikuburkan di pekuburan Baqi', ya. Waqila mata bil Aqiq, dan beliau Abu Hurairah ini meninggal di Al-Aqiq. Al-Aqiq ini adalah satu daerah di lembah Madinah. Wa shalla alaihi al-Walid ibnu Utbah ibnu Abi Sufyan, dan yang mensolati jenazah daripada Abu Hurairah adalah Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Wa kana yawma idzin amiran 'alal Madinah, dan beliau adalah pemimpin di Madinah, gubernur Madinah, kama qalahu Ibnu Abdul Bar, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Dan Abu Hurairah ini, ya, meninggal pada masa kekhalifahan Muawiyah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda fil bahr, yaitu bersabda tentang laut, ya. Ai fi hukmihi, maksudnya adalah beliau bersabda tentang hukum air laut, hukum laut, ya. Wal bahru al ma'ul kasir, dan laut ini airnya sangat banyak, airnya sangat berlimpah. Au al malihu faqat, atau airnya ini asin, ya. Kama fil qamus, sebagaimana disebutkan dalam kamus, ya. Wa hadza al-lafdzu laisa min maqulihi sallallahu alaihi wasallam bal maquluhu huwa at-tahur, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah huwa at-tahur, dimulai dari huwa at-tahur, ya. Air laut itu adalah suci, ya. Kemudian ma'uhu, airnya, ya. Laut itu suci apanya? Ma'uhu, airnya. Huwa fa'ilul masdar wa dhamiru ma'uhu yaqtadi annahu urida bid-dhamir fi qawlihi huwa at-tahur, ya. Ai al-bahr bi ma'na makanih. Ma'uhu di sini yang dimaksudkan at-tahur adalah ma'uhu, yaitu airnya, air daripada laut tersebut, ya. Kemudian saya ringkas saja. Kemudian al-hillu ini maksudnya adalah halal. Jadi airnya ini adalah suci. Al-hillu dan halal, ya, masdar dari halla asy-syai', ya, kebalikan dari haram, ya. Halal apanya? Maitatuhu, yaitu halal bangkainya, ya. Jadi air laut itu airnya suci dan halal bangkainya. Tapi yang dimaksud apa? Bangkai yang memang hidup di laut, bukan bangkai yang dilempar ke laut, ya. Kalau misalnya ada ayam kan hidup di darat, ya. Kalau dilempar ke laut jadi bangkai, ya, itu tentunya, ya, tidak halal. Maksudnya adalah bangkai binatang laut seperti ikan dan seterusnya.
Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, akhrajahul arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah yaitu Abu Bakar, ya. Kemudian walafdhu lahu ay lafdhul hadis as-sabiq sardhu Ibnu Abi Syaibah, dan lafadznya inilah lafadz daripada Ibnu Abi Syaibah, ya. Wasahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wasahahu At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Jadi Ibnu Khuzaimah juga mensahihkan hadis ini, demikian juga At-Tirmidzi, ya. Sama mana nih? Dan hadis yang sahih, jamaah sekalian, wa haqiqatus sahih, ketika hadis itu disebutkan sahih, ya, indal muhaddisin, di kalangan ahli hadis, maksudnya adalah ma naqalahu adlun tamud dhabti an mislih. Hadis sahih itu adalah hadis yang, ya, penukilannya ini adalah adil, ya, di mana tamud dhabti an mislih, yaitu sempurna ketelitiannya, ya, muttasilus sanad, dan sanadnya ini senantiasa tersambung, ghairu mu'allin wala syad, di mana sanadnya ini tidak ada cacat dan tidak ada sesuatu yang aneh, ya. Maka itulah hadis sahih, ya. Sehingga hadis ini jamaah sekalian adalah tersambung sanadnya dan tidak ada cacat dalam riwayatannya, tidak ada yang aneh, ya. Penukilannya wajar dan sempurna dalam ketelitiannya. Kemudian hadis ini disebutkan di dalam At-Talkhis, ya, bahwasanya kesahihan hadis ini disahihkan oleh banyak sekali perawi, ya. Disahihkan oleh banyak perawi. Kemudian selanjutnya di dalam Az-Zarqani dalam Syarah Muwatta, ya, hadis ini adalah merupakan usul Islam, ya. Hadis ini adalah usul daripada usul Islam, ya, yang menjelaskan tentang perkara sucinya air laut, ya. Dan hadis ini adalah sebagai jawaban dari pertanyaan, ya, dari seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namanya adalah Abdullah. Dia datang kepada Rasulullah sallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra." Wahai Rasulullah, kami itu biasa berlayar di laut, ya. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'. Sementara kami itu hanya membawa sedikit air, ya. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa, maka kami akan kehausan. Tidak ada air yang bisa buat kami minum. Afa natawadda'u bihi, apakah kami berwudu dengannya? Maksudnya adalah berwudu dengan air yang dibawa itu. Wa fi lafzi Abi Dawud bima'il bahr, ya. Dalam lafaz Abu Dawud adalah dengan air laut. Karena air tawar yang dibawa ini sedikit, biasa digunakan untuk minum, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, huwa at-tahur, air laut itu adalah suci, ya. Fa afada anna ma'al bahr tahirun mutahhir. Maka di sini diambil faedah bahwasanya air laut ini adalah suci, mensucikan. La yakhruju 'anit tahurih, la yakhruju 'anit tahuriyati bihal. Tidak ada yang mengeluarkan dari kesuciannya, ya. Illa ma sayati min takhsisihi bima idza takhayyara ahadu awsafih. Kecuali apabila, ya, ada perubahan dalam salah satu sifatnya, yaitu berubah dalam apa? Warnanya, baunya maupun rasanya, ya. Walam yujibhu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi na'am ma ifadatiha al-gharad bal ajaba bihadzal lafz.
Dan Rasulullah SAW tidak menjawab dengan perkataan ya, karena beliau memberikan faidah, satu tujuan menjawab dengan lafaz ini, yaitu untuk menghubungkan hukum dengan sebabnya, yaitu at-tuhuriyatu al-mutanahiyah fi babiha, yaitu suci, yang terbatas dalam babnya. Wa ka'ana as-sa'il lamma ra'a ma'al bahr khalafa al-miyah bimuluhati ta'mih. Dan seolah-olah penanya ini melihat bahwasanya air laut ini berbeda dengan air yang lain, yaitu dengan dengan karena asin, rasanya asin, sehingga dia khawatir air laut ini tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian jamaah sekalian, berkata Ar-Rafi'i, lamma arafa sallallahu alaihi wasallam ishtibahal amr ala as-sa'il fi ma'il bahr, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui, yaitu keraguan dari penanya dalam masalah air laut, ashfaqa ayashtabiha alaihi hukmu maitatih, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengetahui keraguan penanya tentang bagaimana hukum bangkainya. Jadi beliau SAW tidak hanya menjawab tentang airnya, tapi juga sekaligus menjawab tentang hukum daripada bangkainya. Waqad yubtala bihi raqibul bahr, dan sementara laki-laki itu adalah orang yang sering berlayar di laut. Fa'aqabal jawab an su'alihi bi bayani hukmil maitah. Maka jawaban ini mengikuti pertanyaannya dengan menjelaskan hukum daripada bangkainya. Jadi tidak hanya dijawab airnya saja, tetapi juga dijawab tentang hukum daripada bangkainya. Baik, ini sudah jam berapa? Jam 6 ya. Baik, kesimpulannya saja langsung Jadi jamaah sekalian, bahwa dengan adanya hadis ini maka telah jelas bahwasanya air laut itu menurut jumhur para ulama hukumnya adalah suci dan mensucikan, kemudian bangkainya adalah halal. Artinya kalau ada ikan laut yang mati itu boleh dimakan, dimanfaatkan dagingnya. Dan bukan berarti binatang darat yang mati dilempar ke laut kemudian menjadi halal, bukan itu maksudnya. Misalnya ada apa? Misalnya anjing atau babi, itu kan jelas-jelas haram, dilempar ke laut jadi halal, tidak. Atau bahkan binatang yang tadinya halal seperti ayam kan sebenarnya halal. Kalau sudah jadi bangkai kemudian dilempar ke laut, apa jadi halal? Tidak. Jadi seperti itu kesimpulannya jemaah sekalian. Mudah-mudahan bisa difahami dan nampaknya ini sudah waktu syuruk. Barangkali perlu ada sesi tanya jawab atau bagaimana biasanya jemaah sekalian? Masih ada waktu atau tidak ini panitia? Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu pakai ini enggak ya? Enggak, kurang jelas Pak. Nah itu. Tentang air laut suci, termasuk ikan yang di dalamnya ketika dia mati dia menjadi halal.
Apakah kehalalan ini karena memang jenis ikan tidak disembelih? Sementara hewan selain dari ikan, ketika dia mati tidak disembelih maka dia menjadi bangkai. Apakah di dalam pengertian bangkai ini karena memang dia tidak disembelih? Sementara di dalam surat Al-Maidah sendiri dinyatakan makanlah makanan-makanan yang baik dan makanlah makanan yang halal dan baik. Jadi ada kata halalan thayyibah, sementara bangkai itu adalah sesuatu yang tidak thayyib. Jadi pertanyaannya, apakah karena ikan itu tidak disembelih sehingga dia tidak dikatakan bangkai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah karena ikan itu disembelih, tidak disembelih, ya, kemudian menjadi halal? Di sini kalau melihat daripada sabda Nabi SAW, ya, huwa at-tahuru, ya, ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi SAW menyampaikan adalah airnya suci dan bangkainya halal. Jadi bukan karena disembelih atau tidak disembelih, ya, tetapi adalah karena memang nas dari Nabi SAW bahwasanya bangkai daripada binatang laut ini adalah halal, ya. Karena ada selain ikan juga ada, ya. Misalnya apa? Cumi-cumi misalnya, ya. Itu termasuk ikan atau bukan? Ya. Wallahu a'lam, apakah itu karena tidak disembelih kemudian menjadi halal? Ya, yang jelas alasannya adalah karena nas, Pak. Ya, karena ada nas dari Nabi SAW seperti ini. Sebagaimana Nabi SAW juga menyatakan tentang kehalalan belalang. Ya, belalang ini kan juga termasuk dihalalkan. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Wallahu alam. Tadi kayaknya ada penanya lagi atau dicukupkan? Yang di belakang? Enggak ada. Biasanya sampai jam berapa panitia? Ya, sedikit lagi ya. Satu lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa air laut itu halal, walaupun dalamnya ada bangkai, ya, dan sebagainya. Memang kalau melihat air laut itu kan luas, tetapi tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau yang di darat apabila dilempar ke laut itu haram, kan? Misalnya binatang-binatang atau siapa saja makhluk yang dilempar ke laut adalah haram. Nah ini kan laut luas, Pak Ustadz, ya. Kita tidak tahu apakah itu ada yang buang mayat atau juga buang bangkai dari darat sehingga air itu mengalir ke laut. Nah kaitan dengan ini kira-kira bagaimana yang dibuang itu kan kita tidak tahu. Tapi kalau memang tadi air laut itu halal, setujulah. Tapi kalau memang nanti bangkai yang dibuang dari darat ke laut sehingga mengalir ke laut kita tidak tahu, itu kalau dikatakan haram juga memang jadi itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan itu bangkai apa itu, Pak? Bangkai apa? Bangkai misalnya manusia. Waktu kemarin kan ada berita di kapal Cina yang kita ada orang Indonesia yang dilempar ke laut meninggal. Nah itu lautnya misalnya kita tidak tahu tuh, kan luas. Nah kita pakai wudhu pakai apa airnya misalnya. Nah itu kira-kira bagaimana? Ya. Jadi kalaupun ada bangkai yang dibuang ke laut, ya, laut ini kan airnya sangat berlimpah, ya, sangat luas. Itu selagi itu tidak merubah rasa, warna dan baunya, maka dihukumi suci dan mensucikan, Pak. Ya, karena air ini hukum asalnya adalah memang dia suci dan mensucikan. Ya, sebagaimana ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang sumur Bidha'ah, di mana sumur itu sering dibuangi ada daging daging anjing, kemudian ada darah haid dan seterusnya, ya. Tetapi karena tidak
berubah darinya 3 unsur yaitu rasanya, baunya dan warnanya, maka ya dihukumi suci ya. At-tahur la yunajjisuhu syai'. Jadi air itu dihukumi suci ketika tidak ada sesuatu yang membuatnya menjadi najis ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada manusia yang dibuang ke laut, apakah air lautnya menjadi tidak bisa untuk bersuci? Masih tetap bisa untuk bersuci karena air laut ini kan sangat luas ya. Ketika tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya karena najis, kecuali kalau misalnya kita ambil air laut di dalam ember, kemudian di ember itu kemasukan najis yang kemudian bisa merubah warnanya, rasanya dan baunya, baru berarti air yang ada di ember itu, air laut di ember itu ketika sudah kemasukan najis dan berubah salah satu dari 3 unsur itu, baunya, rasanya dan warnanya, maka menjadi najis gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kayaknya seperti itu dulu ya, karena waktu sudah syuruk ya. Ini jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.